Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Jadi kami di sini kelompok 5 akan mempresentasikan hasil resum tugas dinding diafragma kelompok kami, yaitu dengan judul Analisis Stabilitas Dinding Penahan Tanah Tipe Diafragma pada Basement Gedung Rumah Sakit. Next. Nah, berikut adalah anggota kelompok saya. Yang pertama itu ada Alji dan Mubarak dengan NIM 07211007. Kemudian ada saya sendiri Muhammad Asad NIM 07211050. Kemudian ada Sabto Yordiandika dengan NIM 07211077. Nah, jadi ini ada pendahuluan, yaitu dinding penahan tanah merupakan struktur dasar atau yang berhubungan langsung dengan dasar tanah. Maka hal tersebut sangatlah rawan terhadap kelongsoran ataupun pergeseran tanah. Dinding penahan tanah dilakukan demi mengetahui dan menjamin kekokohan pada konstruksi bangunan itu sendiri. Sehingga bangunan gedung tersebut dapat dikatakan aman dan terhindar dari kegagalan struktur atau suatu yang tidak diinginkan, dan orang-orang yang ada pada area tersebut juga merasa aman dan nyaman. Diafragma wall atau dinding penahan tanah merupakan dinding beton bertulang menggunakan wire mesh yang dapat dilaksanakan pada semua jenis dan kondisi tanah tanpa harus menurunkan muka air tanah, dan sangat cocok untuk diaplikasikan pada dinding basement karena bentuk strukturnya yang simpel layaknya struktur dinding pada umumnya. Dalam pembangunan basement, yang sering diperhatikan yaitu proyek galian dan struktur dinding penahan tanah pada basement, galian dan struktur dinding penahan tanah. Apakah aman terhadap stabilitas pergeseran dan aman terhadap stabilitas keruntuhan kapasitas daya dukung tanah. Yang pertama itu ada metode. Pada metode kali ini yaitu ada data primer, data yang diperoleh langsung dari lapangan, antara lain data terstruktur bangunan pada gambar nomor 1 dan data topografi. Berikut adalah data sekunder. Data sekunder diperoleh dari mencari informasi-informasi dan data terkait teori-teori yang berkaitan dengan objek penelitian yang diperoleh melalui media internet, jurnal ilmiah maupun brosur teknis. Ya, lanjut ke pembahasan. Jadi di pembahasan ini ditampilkan dua perhitungan secara analisis statis dan menggunakan software bantuan yaitu Geo5. Yang pertama ini analisis metode statis. Ini pertama dilakukan mencari data properties pada tanah yang menjadi beban pada dinding diafragma. Sini ada kadar air, lajat kejenuhan, angka pori, porositas, berat jenis, berat volume basah, berat volume kering, berat volume jenuh, kohesi, sudut geser dalam. Untuk hasilnya dapat dilihat di tabel 1. Selanjutnya melakukan analisis pada momen yang terjadi akibat tekanan aktif dan pasif yang terjadi pada dinding diafragma akibat beban tanah di belakangnya. Jadi di tabel 2 ini menjelaskan tentang beban tekanan tanah aktif yang diterima oleh dinding diafragma. Jadi di situ untuk PA1 didapatkan tekanan sebesar 37,304 kN per meter dengan lengan 1,13. Jadi ini dibagi per pias, terus didapatkan momennya tinggal dikali tekanan sama momen didapatkan 42,277. Begitupun untuk PA2 didapatkan nilai 21,261. Jadi hasil untuk momen di tekanan tanah aktif sebesar 63,539 kN kali M. Selanjutnya perhitungan tekanan tanah pasif sama dicari dulu besar tekanannya, tekanan tanah pasifnya, terus dilanjut dengan menghitung momen dengan mengalihkan tekanan sama lengan momen. Didapatkan untuk besarnya total untuk tekanan momen dari tekanan tanah pasif sebesar 11,079 kN meter. Selanjutnya dihitung momen vertikal dinding terhadap momen vertikal beban terhadap dinding diafragma atau penahan tanah.
didapatkan ini dibagi-bagi per pias sehingga didapatkan momennya sebesar 644,221 kilonewton meter. Sehingga didapatkan nilai stabilitas untuk uji statis sebagai berikut. Untuk gulingnya safety faktornya didapatkan 12,28, at least lebih besar daripada batas minimal safety faktor untuk guling pada dinding penahan tanah sebesar 1,5. Untuk geser pun begitu, didapatkan 15,78, lebih besar dari batas minimum safety faktor untuk geser sebesar 1,5. Yang ketiga, stabilitas dari dukung tanah sebesar 41,57, lebih besar dari 3 dari batas minimum safety faktor untuk stabilitas dari dukung tanah. Ya, selanjutnya ada analisis menggunakan software Geo5. Untuk yang pertama, kondisi tanpa beban gempa. Dalam kondisi tanpa beban gempa, ini hasil perhitungan nilai guling dan nilai geser menunjukkan bahwa nilai guling atau overturning bernilai 17,62 lebih besar dari 1,5, dan untuk nilai geser memiliki nilai sebesar 26,55 lebih besar dari 1,5. Untuk nilainya dapat dilihat pada gambar 3. Ini merupakan gambar 3 dari stabilitas tanpa beban gempa. Untuk nilai-nilainya bisa dilihat di gambar berikut. Selanjutnya ada kondisi dengan beban gempa, di mana dalam kondisi beban gempa hasil nilai guling dan nilai geser menunjukkan bahwa nilai guling sudah memenuhi syarat aman karena dilihat pada pemberitahuan verification-nya, nilai gulingnya itu sebesar 4,62, lebih besar dari 1,5. Dan pada perhitungan nilai geser menunjukkan bahwa nilai geser atau slip juga sudah memenuhi syarat keamanan karena dilihat pada pemberitahuan verification-nya bernilai 1,87, di mana lebih besar dari 1,5. Nah, nilai tersebut dapat dilihat pada gambar 4. Nah, jadi gambar 4 ini menunjukkan bahwa kapasitas didukung tanpa beban gempa. Untuk nilainya dapat dilihat pada gambar berikut. Dan untuk gambar 5 itu stabilitas dengan beban gempa. Selanjutnya ada gambar 6, yaitu kapasitas daya dukung dengan beban gempa. Nah, yang ketiga, perbandingan analisis stabilitas antara analisis dan Geo5. Di mana di tabel 6 perbandingan safety factor untuk kontrol stabilitas guling geser, untuk analisis statisnya itu sebesar 12,28, dengan menggunakan Geo5 untuk nilai statis itu sebesar 17,62 dan dinamisnya 4,62. Untuk kontrol stabilitas geser itu analisis untuk statis didapatkan sebesar 15,78. Untuk aplikasi Geo5 statis itu 26,55 dan dinamisnya 1,87. Untuk kapasitas gaya dukung tanah, analisis statisnya itu sebesar 41,57. Untuk Geo5 buat statisnya, untuk vertikalnya 156,10, untuk horizontalnya 26,61. Sedangkan dinamisnya untuk vertikal sebesar 9,04 dan horizontalnya sebesar 1,87. Jadi untuk analisis itu dibandingkan pada tabel 6, di mana analisis statis menggunakan Geo5 cenderung memberikan hasil Dafty vektor guling dan geser yang lebih tinggi daripada metode analisis. Nah, untuk safety faktor dinamis dari Geo5 tidak dapat dibandingkan dengan analisis karena metode analisis tidak menganalisis beban dinamik. Mungkin cukup sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.